Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung poin. Jadi saya kira statistika itu berkembang cukup pesat. Tapi secara umum harus kita akui kita agak malas belajar. Pakai kata sifat malas gitu ya. Saya termasuk yang malas belajar dan saya yang paling banyak nggak paham. Jadi ini tentang refleksi saya ya. Ini kudu model nyanyi rock. Gini nggak kuat. Mas. Jadi kalau saya ketemu mahasiswa, saya selalu mengatakan, bahkan tidak di mata kuliah statistika. Statistika itu adalah mata kuliah yang sebetulnya paling gampang. Nggak perlu dinamika psikologis, nggak perlu pakai macam-macam ya. Angkanya berapa, rumusnya nggak usah juga dihafalkan, softwarenya sudah ada seperti apa, ya kita klik keluar angkanya. Tentu saja tidak perlu, kalau bagi saya beritahu, yang penting tahu tujuanmu apa. Kalau tujuan seperti itu, arahnya kemana, dan setelah tahu model analisis atau teknis analisisnya, kamu tahu asumsinya. Sudah sederhana itu aja, bukan tentang uji asumsi, tentang asumsinya mengapa dilakukan itu, dan itu kemana, akan menjawab. Begitu saja. Saya kira itu ada dua gerakan di fakultas ini, gerakan yang mari kita membuat statistika mudah, penting, mudah perlu ya, dan statistika yang jadi dewa. Nah ini kita hari ini marilah kita hilangkan yang. Nah, ketidakpahaman itu ada di banyak ranah. Nah, yang paling banyak saya menemukan teman-teman dosen di ujian itu, mohon maaf, menurut saya sama dengan saya, tidak begitu paham, tapi akonnya itu seperti ahli statistika betul. Dan kadang-kadang jadi lucu. Uji beda, pertanyaannya tentang korelasi. Jadi misalnya uji beda, kelompok A sama kelompok B, ya toh? Tapi karena ada deskripsi di situ, jadi kalau di sini minyak tinggi, sini minyak juga tinggi gitu. Ini uji beda kan nggak ada hubungannya dengan korelasi. Untuk ini, tapi pernah terjadi. Beberapa waktu yang lalu, yang lain teman dosen juga sudah send pertanyaannya tentang korelasi. Mundur berapa langkah, Mas? 3-4 langkah ya. Sudah send mahasiswanya, dosennya tanya tentang korelasi. Akan membingungkan. 2 hari yang lalu pakai moderasi judul tesisnya hubungan. Demikian juga penelitian-penelitian kita ya. Penelitian-penelitian kita dan penelitian mahasiswa itu masih terlalu, kalau menurut saya analisisnya, misalnya regresi hampir semuanya metodenya enter. Padahal jurnal-jurnal itu banyak sekali metode yang sequensial kan gitu. Yang tidak kalah penting itu adalah penerapan. Jadi dengan statistika kita bisa membuat penerapan. Nanti di sesi saya jelaskan kenapa kita perlu menggunakan stepwise. Dan saya anjurkan ketika ada profesi, magister profesi, kamu di profesi harusnya kalau regresi stepwise. Kenapa Pak? Jadi kalau kita punya 4 variabel prediktor, apa mungkin kita akan mengimplementasikan di lapangan dengan 4 kebijakan, 4 produk? Kan perlu dibutuhkan satu aja. Dan dalam konteks itu ada caranya, ada toolsnya. Tapi nggak ada yang seperti itu. Ini biar profesi, ya kita terapannya saja. Diambil dari data itu mana yang bisa dikembangkan di lapangan. Jadi pragmatis, iya. Karena profesi ngapain banyak teori kan?
kan gitu ya. Tapi bagaimana logik dasar, teori dasar dikembangkan di lapangan sesuai dengan. Dan yang terakhir adalah pengembangan. Yang saya sering kemarin juga ada yang ingin mengembangkan teori identitas sosial, tapi dia nggak paham teori identitas sosial, gimana mau mengembangkan secara statistika? Nah, ketika itu terjadi, ada beberapa masalah yang dari identifikasi saya yang tidak saya lebih itu pertama itu saya terutama pengetahuan tentang statistika itu nanggung. Iso yora, bodoh yora. Gitu. Kalau nggak bisa sekalian nggak apa-apa. Tapi rasa takon. Cuma nggak boleh loh ya statistika di S1 nggak ada yang tahu statistika S1. Wong lulusnya 1. Kalau S2 kan sudah bercabang ya ilmunya. Merasa cukup. Wis ini wae lah. Padahal nggak cukup. Tantangan kita di luar tuh banyak. Teman-teman bagus juga kalau pernah nguji di FEB, geografi, bahkan teknik ya, yang ada kaitannya dengan statistika itu. Saya terus terang belajar pemakaian statistika yang variatif ketika di FEB, disertasi di geografi tesis beberapa kali. Di teknik pernah, dan menarik ya untuk mengembangkan agar kita itu merasa tidak cukup. Pengetahuan itu ini, pengetahuan dasarnya cukup tapi pengembangannya kurang. Nah ini untuk dosen-dosen ini, jadi dosen itu sering merasa harus bertanya. Kalau saya bisa bertanya sangat lama, tapi biasanya kalau tesisnya sudah bagus, saya ingin bertanya paling lama 15 menit. Anak saya ujian 40 menit ya, tesis selesai. Revisi minor. Dia tanya, tesismu sampai kok? Pokoknya dosennya ngomong sudah oke, sudah nggak tanya-tanya. Jadi revisimu bisa berapa hari? 2 hari selesai ya, karena nggak perlu ke penguji karena minor. Tapi waktu analisis saya juga bingung. Bayangkan, hipotesisnya itu 14. Di fakultas lain ya, di program lain yang itu program harapan loh. Dan dia canggih. Pakai struktural. Dan sinau dewi iso iki, padahal aku nggak pernah ngajar. Karena sistemnya memungkinkan untuk belajar di tempatnya. Nah. Jadi kalau seperti itu mestinya tidak ada kesempatan untuk malas belajar. Ya monggo kalau merasa nggak butuh, ya, merasa cukup. Tapi bagi saya, bagi kita sebagai dosen mestinya paling tidak tahu lah. Belum sampai ke paham betul. Kalau kita penelitian pakai analisis ini ya kita harus yang bertanggung jawab. Harus tahu itu. Dan itu tersambut dengan nomor sebelumnya, poin sebelumnya. Jangan malas belajar. Dan yang parah, ini untuk mahasiswa S3 dan S2 terutama itu komplit. Saya nguji S3, ngapain Mbak? Pakai SEM. Kan S3 harus SEM. Biaya menghasilkan ya? Enggak, aku bilang enggak mungkin. Kenapa harus banyak variabelnya? Kenapa harus rumit? Di S1, S2, S3 saya mengatakan bahwa kalau kita mau analisis statistik itu kita harus mencari variabel emasnya. Variabel itu. Jadi enggak semua variabel. S3 itu banyak variabel dan enggak ngerti hubungan-hubungannya, bikin bingung. Dan semuanya dilatenkan. Jadi jangan guyu. Autokorelasinya tinggi dan terbukti sehingga ketika dimodifikasi harus gambarnya jadi rumit, nggak jelas. Padahal kita pinginnya kan simple best, yang sederhana dan. Tapi itulah yang terjadi di kita. Ini contoh
Saya lebih banyak bertanya ya, monggo kalau mau jawab. Yang atas, ya, itu terjadi kan di kita. Jenis kelamin ditabelkan, usia ditabelkan. Ada yang mau komentar tentang tabel di atas ini? Yang atas dulu. Silakan. Masa juga boleh, dulu. Untuk memulai. Ada sesuatu kan? Ada baguskah? Informatifkah? Atau apakah gitu? Oh, Mas Rifki. Mas, bagian itu. Ini, pengidar ini. Katanya interaktif ya, jadi enak. Kenapa waktu ini mana gitu ya? Mohon izin Pak Fatur, Bapak Ibu, tabel di atas saya melihat ini ada suatu kesalahpahaman yang sangat serius dalam variabel usia. Bahwa kalau usia sudah dikelompokkan 12 sampai 15 tahun, itu adalah hasil. Tidak boleh di Google Form-nya langsung menanyakan usianya sudah di rentangan. Karena misalnya ditanyakan di Google Form-nya sudah dalam bentuk rentangan 12 sampai 15. Lalu saya mengisi. Maka nggak tahu usia saya 12, 13, 14, atau 15. Sehingga kalau usia karena variabelnya variabel kontinu harus ditanyakan usianya tahunnya. Dalam bentuk angka, bukan dalam pengelompokan interval. Kalau datanya sudah terkumpul, baru interval seperti di atas bisa disusun. Mungkin seperti itu. Oke. Ada yang mau komentar lagi? Sama. Menurut saya, sebenarnya bagaimana usia ini terkait dengan kalau menurut saya terkait dengan usia ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam tabel karena sebenarnya kan kalau ditabelkan kita ingin melihat semacam detail dari datanya. Sekarang kalau kita ditampilkan dari bentuk rentang ini tidak memberikan insight apa-apa. Tidak hanya usia, jenis kelamin pun nggak perlu cuma kategori 2. Gini kan cuma perlu dinarasikan. Capek banget gitu loh. Ngapain tabel? Iya kan? Jadi informasinya kan jelas. Ini laki-lakinya sekian, perempuannya sekian kan. Orang baca juga kan tahu kan, nggak perlu tabelkan. Jadi keluarkan semua tanpa kemudian dibahas lebih lanjut. Ya, bagus ya untuk mengembangkan, untuk sadar, tapi jangan hanya sekedar biar ada. Ya. Nah, yang bawah juga, ya kan? Tapi lucunya ketika saya menyarankan, pembimbingnya nggak keberapaan tuh. Ini hanya dikatakan ini. Ya betul, itu kan terkait dengan sampel ya. Selanjutnya itu nggak dibahas lagi. Kalau nggak dibahas lagi, ya nggak usah terlalu urgen ditampilkan. Saya suruh dikasihkan di lampiran, pembimbingnya nggak mau. Nanti nggak ketahuan ini. Ya usah sekarang mau, nggak penting. Cepati ya nggak penting. Tapi bagi saya, space halaman itu bisa digunakan untuk yang lain. Karena sekarang kan dibatasi ya dengan jumlah halamannya itu. Nah, yang bawah juga sama. Bahkan ada jenjang studi jenis perguruan tinggi, ya kan? Yang misalnya contoh ini, ya, yang jenjang studi ini kan enggak imbang. Juga demikian juga jenis pendidikan tinggi, perguruannya. Mengapa harus ditabelkan? Mengapa harus ditampilkan gini ya? Kalau menurut saya ini membuka kelemahan. Orang nggak proporsional, iya kan? Malah akan saya tanyain aja. Lah, ini yang tadi template, kebiasaan harus ada. Yang mahasiswa tanya sama temannya, oh harus begini. Apalagi nanti kalau Bu ini, Pak ini ditanya, mana datanya? Ini yang akan dicatat ya nanti untuk prodi-prodi dan juga Bu WD. Yang penting-penting, yang relevan, yang harus ada, mana yang tidak, mana gitu. Jadi beberapa ini. Nah ini juga wajib ya, memberikan ini. Ada
skor hipotetik, ada empirik. Ada yang mau berkomentar tentang ini? Agar kita bisa improve. Rifki lagi, gatel. Ayo Rif, boleh. Karena dia disertasinya statistika ya, jadi nanti sampai saya stop. Kalau ada yang lain banyak, kamu nggak usah komentar. Untuk pagi, silakan. Baik, terima kasih. Sejujurnya saat saya pertama kali datang sebagai mahasiswa ke UGM, saya kaget melihat kategorisasi seperti ini dengan melibatkan skor hipotetik dan skor empirik. Kategorisasi seperti ini diatur oleh American Psychological Association dalam JARS kuantitatif, itu 28 halaman Bapak Ibu. Ada di tabel 7 dan tabel 8, tidak ada penggunaan skor hipotetik untuk membuat kategorisasi. Artinya kategorisasi hanya murni disusun dari skor empirik. Sedangkan landasannya adalah MBA, lalu buku Cohen halaman 86, buku Price halaman 94, dan beberapa buku lain. Jadi saya berharap kalau pandangan pribadi saya, mohon izin, saya merasa tidak perlu lagi skor hipotetik ini untuk pembuatan kategorisasi karena tidak relevan. Seperti itu. Oke, nah, jadi kan kemudian skor total dibagi jumlah item ya, kemudian ketahuan. Range-nya sama enggak dengan jawaban? Kan kita punya 5 jawaban, 4 jawaban, 5 jawaban, 7 jawaban ya. Di mana rata-rata kira-kira itu jawaban itu? Tahu persis kira-kira jawaban orang itu kemana? Banyak hal yang perlu kita coba upgrade dari hal seperti ini. Kasus yang sederhana aja, ngapain kita skor? Oh iya, karena kita membuatnya 1 sampai 5, 1 sampai 7. Maka kalau dibagi harusnya apakah di tengah, minnya, atau di mana? Permasalahan lain dari ini adalah kita sudah punya skor hipotetik, kita sudah punya skor empirik, tapi cuma dibiarkan begini aja tampil. Kenapa nggak kita sekalian bandingkan min hipotetik dan min ini dan diuji? Jadi harapan kita membuat skala, ya kan? Apakah lapangannya sama dengan harapan kita? Oh enggak. Jadi misalnya ini, ya. Data latihan saya di S1, S2, S3, memang saya menyusun kuesioner ini 5 jawaban 5 jawaban ya, dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan politisi? Misalnya, politician. Apakah Anda percaya dengan partai politik dan apakah Anda percaya dengan DPR? 5 seperti itu. Nah, saya dapat ini skornya yang ini ya, ini minnya. Maka saya untuk tahu bahwa itu real lapangan, apakah orang-orang percaya? Ini kan sering deskriptif, di psikologi sering langsung inferensial. Kalau kita ketemu wartawan, kalau kita ketemu pejabat, kalau kita ketemu orang awam, kan perlu kita beritahu, ya. Karena ini sangat real, nyata. Saya perlu tes, jadi titik tengahnya 3, ya. Ini, maka saya tes, gampang kan? Pakai SPSS kita memasukkan one sample test dan ini jarang sekali dilakukan. Ya. Untuk ngetes, apakah min empirik kita berbeda dengan min hipotetik kita? Jadi ada tujuannya ya. Kalau tadi Rifki, karena tidak ada tujuan, tidak ada pembuktian, ya ngapain? Dengan tes failnya 3, titik tengahnya 3 ya, dalam jawaban itu, ketemulah min segini, perbedaan minnya ini. Jadi untuk trust to politician itu defisit minus 0,3, ya, semuanya di bawah 3. Pertanyaannya dari 3 pertanyaan ini, mana yang di bawah rata-rata hipotetik kita? Ya,
Dan dari 3 ini 2 signifikan ya. T-nya sekian, signifikansinya yang trust to politician dan trust to DPR ya. Trust to politisi dan DPR itu signifikan dengan di bawah harapan kita minimal tengah-tengah. Sedangkan kepercayaan terhadap partai politik masih. Ini sebelum gegeran yang ini. Jadi kalau sekarang turun semua lagi kan. Kita tahu seperti itu. Tapi kita ragu, apakah ini kan deskriptif. Kita ingin tahu karena hipotesisnya nggak gini. Hipotesisnya kan kepercayaan dipengaruhi oleh bla 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 bla. Saya ingin meraise isu ini, kalaupun kita ingin mendeskripsikan, buat diuji sekalian, deskripsinya itu sesuai nggak dengan harapan kita? Kan ada. Jadi mendeskripsikan bahwa oh rata-ratanya ini memang di bawah kepercayaan masyarakat untuk yang kita harapkan gitu ya, di tengah itu. Jangan nanggung, cuma ditampilkan hipotetik, ditampilkan empirik, nggak diuji sekalian gitu. Walaupun ini nggak hubungannya dengan ini. Nah, bimbingan saya kemarin, Pak, saya itu pengen banget menampilkan ini, saya uji dan memang ini bullyingnya parah. Nanti kue ditakoni kalau menguji wani lah. Tak pilih loh. Ini penting. Tapi kan nanti penguji ini kan bukan hipotesis, kenapa diuji? Jadi menguji itu ada hipotesis ya. Padahal ini kan tentang hipotesis juga. Kan hipotetik. Nah itu ini yang nggak masuk kan. Monggo nanti kita kembangkan kalau memang kita ingin memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang data kita ya diuji sekalian aja. Kalau mau diuji ya. Untuk hal-hal yang menarik kayak gini lah atau urgen. Jadi ini ya isu. Isu yang lain adalah teman-teman dosen. Dan saya sering sekali mendengarkan bahwa data interval dan rasio ya, interval dan rasio itu adalah data yang paling baik. Ordinal dan nominal dianggap nggak data. Padahal kalau kita bikin alat ukur hampir semuanya ordinal ya pilihannya ya. Nggak sadar bahwa dia itu ordinal. Begitu jumlah dianggapnya interval betul, itu interval murni. Bapak Ibu, satu poin yang penting bagi saya adalah semua data, mau ordinal, mau nominal, mau data kualitatif, semuanya penting, semuanya baik, asal pengambilannya betul dan dari lapangan, bukan dari, termasuk walaupun itu judgement juga, itu data dari lapangan. Lah kita itu mau analisis tapi diskriminatif, saintis tapi diskriminatif dengan jenis data. Nggak boleh dong. Sekarang kan semua data itu bisa dianalisis. Mau nominal, mau ordinal, semuanya bisa ya. Jadi jangan hanya yang interval. Ada yang mau komentar ini? Oke baik, terima kasih kesempatannya Pak Fajar, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi memang untuk data itu kan memang ada 4 ya, nominal, ordinal, kemudian ada interval, baru rasio seperti itu. Tapi yang memang sering kita olah untuk regresi biasanya yang bersifatnya interval dan rasio. Nah namun sejatinya kalau kita melihat beberapa paper yang sudah terdahulu juga, data nominal dan interval itu bisa sebagai salah satu prediktor ya, seperti itu. Untuk regresi pun itu termasuk salah satu prediktor juga, karena regresi dan ANOVA kan salah satu saudaraan ya, bapaknya itu namanya GLM, General Linear Model, sehingga kita bisa melihat bagaimana peran sebuah variabel prediktor yang kontinum ditambahkan dengan variabel jenis kelamin jika ada teoritis yang mendukungnya, atau mungkin ditambahkan dengan status pernikahan, apakah ngaruh kayak gitu terhadap misal perkembangan anak antara orang yang bercerai, nggak cerai, habis itu ditinggal meninggal kayak gitu, itu bisa kita lihat juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya terbatas untuk data yang kontinum, melainkan kategorikal juga kita bisa olah juga. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Yang jadi masalah ketika kita mengadukan data interval, mahasiswa disuruh mengkategorikan. Dan ini ada semua di skripsi tesis ya, hampir semua atau kebanyakan. Terus jok ngopo, iya kan?
Ini semuanya agar kita tahu berapa yang bahagia, berapa yang tidak bahagia. Baik, bagus. Hanya itu, ya kan gitu. Terus habis itu sudah selesai. Tidak ada implementasinya. Jadi misalnya kalau di sini misalnya yang paling besar itu kebahagiaan tinggi. Ya kan gitu toh? Yang tidak bahagia itu yang rendah cuma 4 orang atau 1,5%. Terus diapain? Nggak ada. Temuan ini nggak ada tindak lanjutnya. Dibiarkan sebagai informasi yang tampil dan berlalu. Jadi mubadir ya sebetulnya. Ya kalau kita tadi sembodo dengan data interval yang baik, ya nggak usah suruh ini ya. Tapi kalau kita mau mendua boleh juga. Tapi tolong jangan dianaktirikan atau didiskriminasi lagi gitu. Sudah diangkat. Ya kan ini kan kategori kok. Kategori rendah, sedang tinggi. Didiskriminasi lagi, enggak ditindaklanjuti. Padahal ini bagus data ini. Semua data bagus ya. Kenapa kita tidak jelaskan juga? Enggak ada itu. Seperti kita sebagai pembimbing itu berusaha untuk mencoba membunyikan datanya supaya lebih bercerita seperti itu nih Pak. Iya. Tidak hanya untuk bimbingan kita, untuk kita meneliti juga, untuk orang lain juga. Penting itu. Iya kan? Sehingga dari terus di belakang ketika kita menemukan bahwa oh ini perlu diintervensi. Yang diintervensi itu kebahagiaan yang tinggi atau yang rendah kalau seperti ini. Kebahagiaannya itu aja, tapi kalau saya mau ditingkatkan kan yang harus ditolongin dulu kan 4 orang ini yang tidak bahagia gitu. Terus gimana? Jadi bisa aja itu kan dianalisis, dilihat datanya yang 4 orang ini di aspek mana, itu kan nggak pernah begini. Walaupun ketika kita kuantitatif, tapi kan sudah kadung kategori, ya, agar kita juga kaya dan seterusnya ya untuk kategorisasi. Nah, saya kalau bimbing itu minta mahasiswa membawa data, dan saya ditunjukin data. Data itu aneh. Data itu aneh. Bayangkan, kalau saya suruh ambil data, karena 9 hari, 1 minggu dia mendapatkan 1000 data. Sekarangnya belum saya approve pertamanya itu, karena ada perubahan. Skala saya kan skala kepercayaan terhadap teman yang setara. Ini kepercayaan kepada dosen. Relasinya kan beda teman dengan dosen. Di situ ada item saling menyayangi loh. Enggak separah. Biar pada tertarik. Ada kata saling-saling itu kan nggak mungkin sama dosen. Itu dan saya tahu ini nanti diubah. Langsung ambil data langsung dapat hampir 1000. Nggak bisa salah kamu harus ngambil. Nah, tak suruh ngambil lagi. Saya monitor. Terus saya linknya berapa lambat, lapor ke Bu Arum, sulit ini ngambil data gimana? Dan ini saya curiga dari awal. Ketika suatu saat saya juga buka linknya itu, loh, wis, 900 lagi lebih. Terus kita cek dengan macam-macam. Antara satu orang dengan orang masukkan data itu waktunya sangat cepat, nggak ada yang 1 menit, padahal itemnya sekitar 30-an. Ya kalau nggak 1 menit ya 30 detik lah 1 detik. Ya nggak juga ngisi 1 detik itu nggak cukup 1 detik dan seterusnya. Ya kita. Jadi itu efek manfaat samping dari karena saya suka lihat data. Mengapa? Apalagi kalau data itu mahasiswa ngambil bertahap, agar saya tahu, oh ini polanya begini. Sehingga kalau untuk penelitian saya sendiri itu selalu ada. Sehingga saya tahu, oh saya uji juga ini ya, analisis faktornya, exploratory PA. Karena kita nanti juga alpha PA itu ingin tahu, mengantisipasi, jangan sampai terlalu buruk walaupun bikinnya sudah bagus. Oh gimana tahu ini kan tergantung juga dengan variasi sampelnya. Itu kita lihat representasinya dan sebagainya. Tapi saya kira kita malas meneliti itu melihat data ini.
Harusnya kita lihat karena kesana Pak. Baik yang sisi ini maupun sisi ini kita punya bisa. Ini kok skornya rendah semua Pak. Kalau 1 sampai 5 jarang yang 5 atau 4 sedikit gitu ya. Banyak yang 1 apa ya, mengapa ya, kan tanya-tanya itu. Jadi kita sebagai peneliti sudah mulai merasakan apa yang terjadi di lapangan, bagaimana responden kita dan seterusnya. Ini juga ya. Nah, kalau melihat data itu tentu saja pusing ya, maka ya kita mulailah statistika dasar. Kalau seminggu 2 kali kan ini berapa terendah, berapa tinggi, kita tahu lah ya ini ada, dan kita mulai nanti akan dijelaskan ya varian apa, mengapa, skewness, dan ini kita otak kita itu terus gitu dengan data kita kan paling seneng, signifikan orang langsung ujungnya, ya itu perlu penting tujuan kita, tapi kan sebagai peneliti perjalanan itu perlu kita lihat untuk ngajar juga, sehingga ketika kita nguji ya pertanyaannya juga lebih detail, komprehensif, hati-hati, apresiasi juga. Oh dia bagaimana dia paham dengan datanya. Bahwa mahasiswa juga susah. Maka kalau kita sebagai dosen, saya tidak pernah minta tolong siapapun untuk cek analisisnya ke sana nggak. Yuk duduk buka di sini. Pak saya nggak bisa ini. Yuk tak ajari. Aku lupa pinter. Karena ganti software kan bingung ya Mas ya. Rifki yang paling suka itu ganti software. Jadi Rifki itu senangnya pakai software ini aja Pak. Semua aku. Waduh, wae kok asing nih. Ya kan posisi tempat barang itu kan kita sudah tua Rifki ya. Jangan suka ganti-ganti. Gitu. Nah, ya perlu untuk mengetahui data seperti itu. Kemudian kita juga sering tahu korelasi. Korelasi itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo Bapak Ibu, kiranya ada yang memiliki pendapat atau pertanyaan? Bahasa awam saya, Iya, ada hubungan antara dua variabel terlebih yang arahnya itu bisa bolak-balik. Yang saya ingat cuma itu, Pak. Oh, Cuma pahit, tambahin. Aku lama nggak ketemu kamu, tadi ketemu kamu tak? Oh iya, Terus menemukan dari korelasi itu mungkin secara definisi sama, mungkin sifatnya tidak bisa memprediksi, begitu Pak. Oke, ada yang lain? Jangan yang isi komen. Ah, silakan Mas. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan yang sudah disampaikan Pak Ahi. Sedikit saja mungkin korelasi itu tidak menggambarkan sebab akibat atau kausalitas seperti itu. Jadi mungkin untuk prediktif bisa, tapi bukan berarti A menyebabkan B, karena itu perkara. Oke, masih ada yang mau melengkapi? Nanti terakhir pas. Bisa, Mbak bisa. Pak, varian Pak. Yang lain lagi? Nah, mulai menarik ini. Begitu bilang. Ya silakan Nawid. Dan nanti kesimpulan. interpretasi. Enggak, ini cuma dan saya izinkan ya Pak Patur, pemahaman saya benar-benar. Korelasi itu ibarat jodoh. Kalau hari ini kita makan apa gitu yang kita inginkan sama dengan yang hari ini kita puasa gitu, pasangannya itu sama-sama puasa. Hari ini makan enak, jadi kayaknya nggak tahu ya apakah jodoh itu bisa menggambarkan korelasi yang kuat. Makasih. Jadi apa yang saya katakan adalah korelasi tidak sesederhana yang seperti kita pahami selama ini gitu. Saya tambahkan salah satu kurang untuk hubungan antara variabel yang sudah standar. Oke. Tambah lagi.
perubahan varian di satu variabel itu nanti akan mendukung perubahan varian di Oke, kita ngomong sudah masuk. Satu lagi, terakhir Rifki sama sampai halaman ya. Hidayah toh. Siap. Oh, izin. Ada anak. Oh iya, Pak. Iya, Pak Fatul. Iya, Pak Fatul. Keceplosan, Pak. Jadi, mohon izin, ada artikel yang sangat bagus, Pak Fatul. Judulnya adalah 13 cara menginterpretasi korelasi. Nah, saya senang sekali, Prof. Fatul. Ini 7 atau 8 sudah disebutkan di sini. Jadi beda-beda 13 di artikel itu, Prof. Fatul. Jadi saya menambahkan. Saya rasa tadi sudah di. Mungkin saya mengisi satu dari 6 yang belum terisi ya Mas ya. Menurut saya korelasi itu ini ya Pak, kita melihat tren antar dua variabel yang ada seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini baru 8 ya. Ada 13. Sehingga jawaban yang paling banyak itu Mas Juli, ya hubungan dua variabel. Nanti yang paling banyak lagi itu makin tinggi, kalau positif makin tinggi, kalau negatif tinggi makin rendah. Saya bilang kalau seperti itu kan berarti nilainya skornya cuma 1 ya. Dari 10 gitu dengan murah hati karena 13 jawab 1 ya. Jadi itu benar tapi nggak lengkap. Pemahaman tentang korelasi itu. Lah ini nanti akan terus-menerus karena kovariansi ya Mas Wahyu ya. Jadi Mas Wahyu itu menurut saya jawab baru di kovariansi. Oh, kowe bojomu seneng, aku seneng, ya kan itu? Kecut, rasa kecut gitu ya rasanya. Oh podo, kan ada yang berantem suami istri karena satu senang makan, satu nggak senang gitu loh. Itu. Lah, pertanyaannya kan gitu tadi. Tinggi rendahnya korelasi berarti kalau dari 30 orang ini kita mengatakan yang diambil Mas itu apa? Geduk misalnya. Nah gitu ini enak. Skornya misalnya Mas Ridwan mengatakan 10. Ya kan gitu toh. Ada banyak lah enak itu. Tapi kan tidak semua 10, ada yang 7, ada yang 6 kan gitu ya. Rasa geduk itu. Lah, perbedaan inilah yang membuat tinggi rendahnya angka korelasi itu, koefisien korelasi kan gitu. Ini yang nggak pernah disebut. Saya tanya kemarin sama Sasa CS ya, kamu bayangkan ya, kalau korelasi itu startnya dari 0 ya. Jadi kalau korelasi itu ditarik garis dari 0, makin tinggi jadi ini 1, ini 2 ini 2. Iya, itu mungkin kita kalau ngajar sekarang nggak boleh pakai 0. Karena korelasi itu dipikirnya kalau garisnya 45 derajat itu yang paling tinggi. Ukuran dua hal itu, dua variabel itu kan nggak pernah sama. 1 kilogram, yang satunya meter, ya kan? Itu kan nggak sama skalanya. Ya kan gitu. Inteligensi sampai 100, nilai cuma ABC, itu plus minus. Itu kan nggak pernah sama. Jadi nggak mungkin itu titik tengah itu. Nah, yang sering juga saya ingin mengatakan korelasi itu menjadi untuk menyimpulkan. Saya beberapa kali ngomong ke Mas WC juga ke teman-teman. Tolong korelasi jangan pernah untuk menyimpulkan. Akhir. Korelasi lebih cocok sebagai informasi awal. Karena sudah disebutkan, tidak menyebutkan tentang, ya kan gitu lah. Baru ada yang bilang tren. Sehingga nanti perlu dan itu terbukti. Sen itu kan datanya kovariansi. Kalau tadi dibilang standarisasi jadi korelasi kan kovariansi, standarisasi kan R. Nah, senang hari ini kalau teman-teman tolong nanti kata hubungan
korelasi itu tidak menjadi kesimpulan. Akhir untuk pemahaman awal bisa saja ya, buat kesimpulan pemahaman awal, pemahaman tengah silakan, tapi janganlah jadi pemahaman atau kesimpulan akhir. Masih banyak lanjutannya. Jadi jangan lagi ada judul hubungan atau korelasi ya, kalau perlu gitu. Karena itu tidak jelas. Karena ada 13 definisi itu, yang mana gitu? Kok cuma dikatakan hubungan? Maka saya mengusulkan nanti semua itu kalau itu ya pakai regresi, karena penting juga tadi ya. Banyak sekali yang tidak berangkat hubungan itu dari nol. Disebutkan di sini beta nol ya. Itu. Jadi artinya kalau kita punya prestasi ya, nilai skor prestasi itu kan tidak berarti ketika kita prestasinya tinggi, prestasinya mulai startnya itu bukan dari ketika misalnya kemampuan nalarang atau bahkan inteligensi, ya kan gitu. Jadi kita sudah berprestasi ketika tidak ada, belum dimasukkan perhitungnya, sudah ada angka itu, kita tahu kan itu ya. Sehingga penting tidak berangkat dari 00. Oh, jadi sudah punya skor prestasi ketika prediktornya belum ada. Atau sebetulnya ketika masih bayang-bayang, kalau sudah masih dalam persamaan kan, cuma di betanya dinolkan itu. Nah ini yang juga penting. Maksudnya apa? Jangan pernah berpikir kita start dari nol untuk angka-angka dua hubungan atau yang lain. Maka saya masukkan di sini, dia akan kita bahas. Oke, gali lagi, hampir selesai. Nah, konsistensi internal juga ini atau alfa. Sampai jam berapa ya? Kurang berapa menit? 10, kita masih ada 15 menit. Oh masih, ya, nanti tak sebut di sini. Ini lumayan dikatakan. Tapi jangan menjadi syarat satu-satunya. Atau perlu nggak usah jadi syarat juga. Kenapa? Ya nanti di next step kan bisa kita, kalau ketahuan errornya kan nggak apa-apa ya Mas Rudi ya. Jadi kita boleh lah pakai alpha 0,6, 0,5 ya silahkan. Errornya besar. Cuma menyimpulkannya jangan terlalu yakin gitu. Kalau alat kita nggak baik, ya kalau bisa ya baik. Nah, ada beberapa hal, ini nggak statistika tapi angkanya kan statistik ya. Saya tuh jengkel mengatakan kalau dengan teman-teman, dan sudah saya tulis ya di buku yang lama pada tahun 2000-an. Tolong hati-hatilah menyarankan orang tuh untuk bikin item banyak. Karena kan selalu mengatakan alfa makin banyak item makin tinggi. Padahal semua buku psikometrika mengatakan nggak seperti itu, titik tertentu dia akan flat, bahkan tidak stabil. Apalagi kalau antara itemnya tinggi korelasinya, dan itu yang sering kita lakukan, membuat item yang satu aspek 5 item. Jadi dikurangi aja satu aspek 2 item, sehingga skalanya sekarang nyari responden susah aja. Karena saya nangis-nangis karena begitu mendekati selesai sebulan nggak bisa masuk lagi, orang sudah cari responden susah, lalu orang lain. Karena rumusnya di prodinya aja ketat, harus sekian ratus, kurang 40, nangis enggak. Bapaknya turun tangan, mengerahkan anak buah demi anaknya. Saya sempat pernah belajar juga Pak terkait dengan Cronbach alpha ini, mungkin bisa dikoreksi ya Pak. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa jika skornya terlalu tinggi itu bisa jadi kemungkinan bukan karena itemnya yang bagus, tapi karena itemnya redundan seperti itu. Karena ketika dikorelasikan satu sama lain, itemnya itu mirip gitu sehingga skornya tinggi. Apakah itu benar? Termasuk kalau orang Indonesia itemnya banyak, jawabnya reliable, ngawurnya. Kok enak item. Jadi tolong Mas BJ dan teman-teman psikometrika
bagaimana ya kita membuat jumlah item yang nyaman, baik dan nyaman. Tidak hanya makin banyak, karena makin banyak itu pada level tertentu. Habis itu, gitu. Nah sekarang kita tahu juga, ya optimal, jangan terlalu sedikit juga. Kalau saya sih berani 3. Yang diukur sangat spesifik kok. Kalau sangat spesifik ya nggak ada variasi kan dari pertanyaan itu. Nah ini juga monggo nanti di berikutnya ini bisa dijawab kok ini kalau kita ada. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kita ke depan? Yang pertama, mari kita menggunakan statistika secara bijak. Dan bijak itu dasarnya adalah tahu, terampil, dan pengalaman. Maka jangan malas nyuruh orang yang menganalisiskan. Bawa bareng-bareng belajar. Nah, gitu. Jadi kita harus paham dan terus berkembang. Terus sebagai camilan lah statistika. Dan yang penting kalau sudah paham jangan rasa jagoan ya. Awas nanti kalau jagoan itu rasa, oh ini sama. Kurang pas. Kayak Mas Wiji dulu kalau, oh ini bisa diperbaiki lewat sini kok Pak. Kalau Mas Wiji kan nggak ada yang salah. Semua diperbaiki. Ya, saya sendiri nggak setadi Mas Wiji. Dan kalau kita nanti statistik, mohon kita mulai bicara tentang efek. Jadi kita ke ujungnya itu efek. Baik itu uji beda, uji korelasi ya, korelasional, regresi itu ya efek. Sekarang tuh saya heran, orang eksperimen nggak terima kalau regresi, kalau beda jenis kelamin itu sebagai efek. Mana ada efek, mana ada pengaruh? Semuanya kan pakai asumsi. Iya kan? Kalau kita mengaruh pengaruh semua eksperimen, emangnya eksperimen canggih, dengan kan banyak sekali kelemahannya. Gitu. Jadi semua diakui lah efek ini. Jadi misalnya langsung pakai regresi, ya, tidak langsung mediasi. Kondisional sudah ada variabel lain sekuensial. Nanti saya di belakang. Jadi sekuensial kita itu kan jarang mengontrol variabel melalui analisis regresi. Jadi kita ingin pengaruh efikasi terhadap prestasi. Padahal kita juga tahu bahwa inteligensi berpengaruh. Ya kita masukkan inteligensi sebagai model nolnya ya. Jadi ada dulu itu, nah baru efikasi dimasukkan kan sekuensial. Tambah lagi apa, tambah lagi apa. Kan orang lain punya inteligensi kan. Jadi segede-gedenya punya efikasi, inteligensinya kan nggak bisa dilepaskan. Kenapa kita masukkan di kontrol? Atau beberapa variabel yang lain. Ya kan gitu. Contohnya itu. Jadi bisa sekuensial. Dan ini jarang. Padahal sejak tahun 80-an belum banyak. 90-an tuh sekuensial tuh banyak sekali di jurnal kita. Sekarang sudah ditinggalkan karena selesai dan sebagainya. Ya kita masih pakai gitu lah ya. Mediator ya, ketika variabel lain dihadirkan karena secara ini berpengaruh kalau tidak dihadirkan. Ya, jadi dihitung aja. Dan yang tidak kalah penting kalau kita punya efek pasti ada errornya. Ya. Yang sering kita lakukan kalau efeknya rendah maka perlu ada variabel lain ditambahkan. Betul, tapi tidak selamanya betul. Karena kalau dalam regresi nambah variabel kan makin banyak, variabelnya makin kecil ya, efeknya itu makin kecil. Maka yang harus dihitung sebenarnya adalah errornya. Ya. Jadi jangan kita kemudian memblame. Kita tidak lagi menggunakan istilah ya hubungan, tapi gimana ya? Aku tulis. Oh, ini. Hasil yang tidak maksimal jangan langsung diatribusikan kepada kurangnya variabel yang dilibatkan. Harusnya berapapun kita punya variabel, berapapun kecilnya atau besarnya, ya kita optimalkan, kita intervensi secara proporsional atas itu. Ya. Coba cek juga kecukupan sampel malahan maka di situ. Karena pengukuran selalu ada error. Tadi saya nyatakan
nggak masalah sebetulnya kita punya alfa 0,7. Nah, asal kita tahu ada errornya. Dan itu nanti ada solusinya kan, gitu kan. Itu. Dan ketika errornya dimasukkan, karena regresi itu kan sebenarnya di belakang ada ya. Ada ya Mas ya? B0 tambah B1 X1 X2 kan harusnya dikurangi error kan? Tapi dalam persamaan yang kita ajarkan dan yang kita itu nggak pernah sudah hilang ya. Waduh, dikorup. Jadi harusnya ada error itu, makanya dari awal saya masukkan error itu. Demikian juga di analisis uji beda selalu ada, sehingga eta square-nya tidak pernah 100, mendekati 80 aja susah. Dan yang terakhir adalah variabel laten. Ini tidak untuk pertemuan hari ini, tapi saya sudah ngomong ke Bu Afin, ke Mas Waju. Refreshing statistiknya begini itu jadikan seminar seperti Sabtu, Jumat siang apa sambil makan-makan dulu Pak Mariono. Jadi ada SPG ini, nggak usah diwokta. Tapi refreshing. Nah, nanti yang ngeyel itu misalnya dosen ngeyel, ramai lu Jumat ini. Dan pemimpinan sidang boleh, mohon maaf, pertanyaan Bapak, tanya Ibu, didismiss. Sesuai dengan pertemuan. Biar nggak kelamaan, salah apa dua. Belum pernah ngalami ya. Dosen baru. Bukan dosen lama jelek, memang tadi punya kewajiban bertanya. Ya. Semua variabel psikologi itu laten. Ya enggak, umur kan tidak psikologis, umur kan demografis. Jenis kelamin, tapi yang lain-lain hampir semuanya itu laten. Sehingga kita tahu kita mengukur pasti ada keseluruhan karena tidak variabel yang sangat eksak tinggi, metrik ya, berat badan, tinggi badan, jarak, kecepatan, ada errornya. Buktinya setiap berapa tahun itu kan, waktu dimajukan atau dimundurkan berapa menit itu, berapa detik? Karena tidak bisa kita bagi setahun persis. Itu kan error. Ada ya? Itu ngitung lingkaran perputaran kita masih ada error. Nah, dan kalau kita tahu dengan laten, maka kita harus berubah pikiran bahwa misalnya inteligensi sekian, itu kan kita yang menentukan standar. Efikasi sekian, itu kan bisa kita ubah. Tapi yang lebih penting adalah dinamika di dalam sampel dari variabel itu. Range-nya minimal berapa, di kelompok lain berapa, kan itu kan variance-nya. Tadi ketemu dua varians, ini berkorelasi jadinya. Itu yang harus kita pahami sebetulnya. Tinggi rendah kadang-kadang untuk memancing. Oh iya ini, dan itu kan kalau kita dalam satu kelompok kan tahu ini tinggi itu enggak. Tapi jangan standarnya itu. Kita kan sering menuntut standar, terus nggak kelihatan skornya gimana itu. Ya. Ini juga, makanya dalam setiap variabel itu kan ada varian explain ya kan? Dalam ada faktor ya Mas Kiji ya. Berapa? Kita tahu sadar itu. Selain alfa itu kita jarang menggunakan varian explain itu. Masih berapa kita rasa? 50% minimal. 60 ya. Oh iya, tergantung lah ya. Kalau yang ukuran sudah stabil, kalau mahasiswa yang masih mengembangkan konsep-konsep baru ya. Kalau saya bolehlah 51% minimal. Bahkan kalau boleh 40 asal errornya dijelaskan. Gitu loh. Jadi ada errornya tadi. Daripada nggak lulus kasihan itu juga gitu. Nah, juga kita bisa tahu berat box. Selama ini kan kalau kita ngukur ini nggak masuk psikometrika campur-campur ya Mas Haji. Karena ketika kita bikin alat ukur, kita pakai komponen, tapi semua kan jumlah tapak. Nggak pernah kita lihat bobotnya. Walaupun tidak harus dibobot, kalau dalam latihan tidak harus dibobot, tapi kita tahu gitu. Sehingga nanti kan perannya kan lebih. Oh yang bobotnya tinggi berarti ya perannya lebih besar kan gitu. Dan yang terakhir tentu saja dinamika perubahannya itu antar variabel itu perlu. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada waktu, kalau enggak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fat. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab sebentar, walaupun sebenarnya sudah
pas waktunya, tapi 5 menit boleh ya? Iya. Dari panitia. Baik. Pak, Bapak silakan. Terima kasih Pak Fatur. Diskusi kita waktu itu belum selesai di ruang 213, mungkin bisa diungkapkan di sini. Jadi ada 2 pendekatan dalam statistika, antara yang sangat positivistik, nggak boleh melakukan uji hipotesis kalau nggak ada teorinya, kalau nggak ada statementnya teori di buku, di hasil penelitian. Atau ada juga statistik yang agak-agak konstruktivis gitu ya. Jadi kita mencoba mencari komposisi seperti apa. Jadi ada unsur kreativitasnya di dalam teorinya seperti ini, tapi saya interpretasi dengan cara yang lain, akhirnya modelnya seperti itu. Nah, fakultas psikologi itu mau dibawa yang statistika murni saklek, patuh, ataukah statistika yang bisa berkreasi, konstruktivis, bisa mengembangkan satu pendekatan. Jadi analisisnya sehingga lebih cair gitu ya, tidak hanya sekedar ini hipotesisnya. Terima kasih. Sebetulnya ada cara ketiga yang kalau kita mau sedikit lebih keras kerja. Jadi mengembangkan teori kan menunjukkan yang pertama terbukti tapi, atau yang pertama sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori, maka kita perlu ubah. Maka perlu ada yang kreatif tadi kata Mas Iji, atau kita eksploratori. Saya sangat setuju itu. Itu yang ketiga maksudnya. Jadi mendua. Ya. Berangkat dari existing teori, kita uji, oh ini nggak optimal, atau kita ada catatan. Yang bagi saya kuantitatif jadi garing kalau hanya membuktikan teori. Terbukti tidak terbukti selesai. Walaupun di situ ada penduduk. Dan itu kadang-kadang jorang berapa besarnya ini, angka-angka detailnya itu wah parah itu. Tapi kita kan punya CLSD, kita punya UPAP, kita punya CICP. Justru itu saya kira disitulah kita punya legitimasi untuk berkembang. Data-data dieksplor sedemikian rupa, ya anggap. Masalahnya memang ketika mau jurnal internasional Mas Iji. Kalau saya usul ya, kalau seperti itu kita jurnal lokal dulu. Nanti disitasi kan itu, oh ini ada, buktinya ada. Ya. Nah, Mas Tifik kan, wah jangan internasional, lokal Mas. Begitu. Tapi reputasinya internasional, boleh lah gitu, seperti itu. Jadi saya sendiri merasa akhir-akhir ini kita makin menjadi buruh dan subordinate dari tadi stream, mulai dari pendekatan, keilmuan, iya dah. Kalau mau masuk Journal of Political Psychology pakai social identity theory hampir pasti ditolak. Harus pakai social dominance atau system justification theory. Karena itu teorinya kelompok itu. Misalnya, itu kan sangat tidak fair. Apalagi pendekatan psikometri ya, Mas Eci tahu tuh, oh ini nggak bisa masuk sana, nggak bisa masuk sana. Lah, kita sebagai lembaga menurut saya bebas. Kenapa enggak? FEB sangat ketat. Beberapa fakultas sangat ketat, harus ini. Jangan katakan, sama dari profesor kok orang kreatif. Nah ya ketentuannya. Ya, profesor kan punya otoritas, doktor kan punya otoritas, akademisi kan punya otoritas. Emangnya dulu mereka punya ketentuan itu. Kan itu saya kata, wah, tapi ya atas nama globalisasi, atas nama tadi transisi keilmuan itu silakan. Tapi saya mendukung kalau kita ingin lebih kreatif, dan saya sudah lakukan beberapa kali. Oleh karena itu teman-teman nanti juga kalau uji ya diberilah kesempatan. Oh ini, kecuali dia mengatakan, oh saya pakai teori ini, tapi nggak sesuai dengan teori ini. Itu yang nggak benar kan gitu. Saya kayak pendekatan ini, tapi melainkan ya pakai jelaskan pendekatannya apa, alasannya apa. Baik, terima kasih banyak. Monggo Pak Mariana sekiranya ingin
mengajukan pertanyaan. Biar terekam. Saya dengan pikiran yang barusan itu kemudian saya berpikir begini Pak. Beberapa waktu yang lalu itu saya mungkin karena paradigma yang selama ini saya pelajari itu tiba-tiba itu dalam satu ujian di salah satu S3 UGM itu tiba-tiba muncul 25 hipotesis. Padahal kalau saya lihat dari proses dari judulnya ini harusnya itu cuma 3 hipotesis cukup. Apakah ini sebagai bagian dari proses kreativitas atau bagaimana? Kalau pakai SEM itu kan ada kaidah misalnya. Kalau pakai SEM lo ya, kan panahnya banyak. Pertama kan yang pokok fit. Kalau fit itu mesti sebagian besar dari panah-panah itu signifikan efeknya. Iya kan? Pertanyaannya, apakah penting banget kita menguji masing-masing? Itu yang, jadi kalau teori ya sudah. Nah, saya lebih suka misalnya daripada membuat 25 hipotesis, mengapa kita tidak membuat dua dulu aja. 2 hipotesis tapi hipotesis yang berlawanan. Alternatif hipotesis atau rival hipotesis. Ini harus kita kembangkan di fakultas. Jadi misalnya disertasi saya itu ada 2 pendekatan, self interest model atau group value model. Dan saya uji pertama uji saya memang pakai model group value. Enggak pakai gitu. Tapi yang kedua, di hipotesis kedua saya itu isinya tentang ini group value, bukan self interest. Jadi saya yang rival nggak ada, tapi yang detail yang ininya terbukti. Nah, kita itu tidak. Di sini kalau ini jangan ini. Saya sih challenge teman-teman. Pak, paham betul kan? Saya rival hipotesis. Ayo kita kembangkan rival hipotesis. Jadi misalnya untuk S1, untuk S3 itu kalau mau kuantitatif, hipotesisnya harus rival. Keren lah itu. Sehingga ada pengembangan betul, tidak kan garing lah gitu salah satu hipotesis murah. Gitu maksudnya. Terima kasih banyak Fatur atas materinya. Baik, di sesi kali ini kita sudah belajar cukup banyak ya terkait dengan kesalahan yang mungkin sering terjadi dalam proses penelitian yang bisa kita pelajari bersama dan kita jadikan sebagai bahan renung untuk perubahan ke depan.